Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia, bertemu lagi dengan saya Nugroho Wahyu Putra. Sahabat kimia, di akhir-akhir ini kita sudah mendekati musim hujan. Banyak di daerah-daerah sekitar Indonesia itu ada tantangan tersendiri dengan bencana banjir. Mungkin yang kita sering tahu adalah bagaimana ketika di Jakarta. Bahkan banyak ketika di Jakarta terjadi banjir, ada sekian ratus gardu listrik yang dimatikan oleh PLN. Menurut sahabat kimia, mengapa ya PLN itu perlu mematikan gardu listrik ketika banjir? Yang kedua, apa ya hubungan antara mematikan gardu listrik dengan kondisi banjir? Untuk menjawab itu, ada salah satu konsep kimia yang bisa kita pelajari bersama, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo sahabat kimia, kembali bertemu dengan saya Nugroho Wahyu Putra. Sahabat kimia, tahu nggak sih, berdasarkan daya hantar listriknya kita bisa loh membedakan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Nah, tahukah kalian bahwa apa saja sih larutan-larutan yang termasuk dalam golongan larutan elektrolit? Serta larutan apa saja sih yang termasuk dalam larutan non-elektrolit? Kalau kepingin lebih tahu, kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Secara definisi, ada dua jenis larutan. Ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Itu bisa diamati dengan gejala-gejala yang timbul, seperti yang pertama adalah nyala lampunya, yang kedua adalah bagaimana atau ada atau tidak gelembung gasnya pada elektroda. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Untuk bisa kita lebih jelasnya, setelah ini kita akan melakukan eksperimen dengan bantuan virtual laboratorium dari rumah belajar. Yuk kita simak bersama. Baik sahabat kimia, kita sudah ada di virtual laboratorium dari rumah belajar. Untuk kegiatan eksperimen kali ini, kita akan menggunakan 3 larutan. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah larutan asam asetat, dan yang ketiga adalah larutan garam. Oke, baik sahabat kimia, pada larutan pertama kita akan mencoba larutan atau air yang kita akan masukkan dalam wadah. Kita bisa simak di layar kita bisa pilih larutan air atau mungkin air murni di sini. Kita bisa klik larutan air murni dan kita bisa klik saklarnya dan kita amati. Kita coba pilih larutan yang kedua, yaitu larutan asam asetat. Kita coba klik terlebih dahulu. Setelah kita coba klik, kita siapkan dan kita nyalakan lagi saklarnya. Kita amati bersama anak-anak. Kita bisa amati bahwa di sini ada sedikit gelembung pada elektroda dan ternyata juga ada nyala lampu meskipun redup. Oke, baik, kita beranjak ke larutan yang ketiga, yaitu larutan garam. Kita pilih larutan garam atau NaCl di sini. Kita klik larutan garam ini. Oke, baik, kita kemudian langsung nyalakan saklarnya. Kita amati di situ, ternyata ada gelembung gas yang cukup banyak di elektroda dan ternyata nyala lampunya juga terang. Oke, baik sahabat kimia, setelah kita bermain-main dengan virtual laboratorium dari rumah belajar, kita mendapatkan beberapa data hasil pengamatan seperti ini. Kalau kita lihat bersama bahwa ketika kita melihat dari urutan nyala lampu dari beberapa senyawa yang kita uji, mulai dari yang paling terang ke yang paling redup, maka yang paling terang kita bisa amati tadi mulai dari larutan garam, kemudian diikuti larutan asam asetat, dan yang terakhir adalah air. Begitu pula ketika kita mengamati dari gejala
Yang kedua yaitu banyaknya gelembung gasnya. Mulai dari yang paling banyak adalah larutan garam, yang kedua adalah larutan asam asetat, dan yang ketiga adalah air. Dari situ coba kita simpulkan bersama, kira-kira mana sih yang termasuk dengan larutan elektrolit, mana yang termasuk larutan non-elektrolit. Kita bisa pastikan bahwa yang termasuk larutan elektrolit adalah larutan garam dan larutan asam asetat, sedangkan larutan non-elektrolit adalah air. Lantas di konsep yang kita pahami ada dua jenis macam, yaitu dari larutan elektrolit, ada yang elektrolit lemah dan ada yang elektrolit kuat. Dari itu kita bisa melihat bahwa larutan garam bertindak sebagai elektrolit kuat dan larutan asam asetat bertindak sebagai elektrolit lemah. Oh, ternyata air murni itu adalah termasuk larutan non-elektrolit. Lantas tadi di awal ada bahwa banyak gardu listrik yang dimatikan ketika Jakarta dilanda banjir. Padahal itu termasuk air. Ada yang tahu kenapa? Iya, betul sekali. Bahwa dalam air banjir itu tidak lagi sama dengan kandungan air murni. Kalau air banjir itu sudah ada partikel-partikel zat laut yang sudah cukup banyak sekali dengan segala macamnya, entah itu garam, entah itu partikel-partikel zat laut lainnya, yang kemudian terkumpul menjadi satu sehingga menjadi air banjir. Lebih jelasnya alasan mengapa ada larutan elektrolit dan mengapa ada larutan non-elektrolit akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.